Semangat subuh. Kisah ini bermula dari semangat subuh. Sebelum pulang kantor, sang suami telepon istrinya, "Sayang, alhamdulillah, bonus akhir tahun dari perusahaan sudah turun 150 juta." Di balik telepon, sang istri tentu saja mengungkapkan rasa syukurnya. "Alhamdulillah, semoga barokah ya mas." Sejak beberapa bulan yang lalu, mereka sudah merencanakan beli mobil sederhana untuk keluarga kecilnya, dan uang yang turun mereka rasa cukup pas sesuai budget. Namun dalam perjalanan pulang, dia ditelepon oleh ibunya di kampung. "Nak, kamu ada tabungan? Tadi ada orang datang ke rumah, ternyata almarhum ayahmu punya hutang ke dia cukup besar, 50 juta. Tanpa pikir panjang, ia pun bilang ke ibunya, "Iya bu, insya Allah ada." Dalam perjalanan pulang, ia pun sambil berpikir, "Gak apa-apalah, masih cukup untuk beli mobil yang 100 jutaan, mungkin ini lebih baik." Ia pun melanjutkan perjalanan. Belum tiba di rumah, HP-nya kembali berdering. Seorang sahabat karibnya semasa SMA tiba-tiba menghubunginya sambil menangis. Sahabatnya itu sambil terbata-bata mengabarkan bahwa anaknya harus segera operasi minggu ini. Banyak biaya yang tidak bisa di-cover atau asuransi kesehatan dari pemerintah. Tagihan rumah sakit 80 juta. Ia pun berpikir sejenak, uang bonusnya tinggal 100 juta. Jika ini diberikan kepada sahabatnya, maka tahun ini ia gagal membeli mobil impiannya. Tapi nuraninya mengetuk, "Berikan kepadanya, mungkin kamu memang jalan Allah untuk menolong sahabatmu itu. Mungkin ini memang rezekinya yang datang melalui perantara dirimu." Ia pun menuruti panggilan nuraninya. Setibanya di rumah, ia menemui istrinya dengan wajah yang lesu. Sang istri bertanya, "Kenapa mas? Ada masalah? Gak seperti biasanya pulang kantor murung gini." Sang suami mengambil napas panjang. "Tadi ibu di kampung telepon, butuh 50 juta untuk bayar utang almarhum bapak. Gak lama sahabat abang juga telepon, butuh 80 juta untuk operasi anaknya. Uang kita tinggal 20 juta. Maaf ya, tahun ini kita gak jadi beli mobil dulu." Sang istri pun tersenyum, "Aduh mas, kirain ada masalah apaan. Mas, uang kita yang sebenarnya bukan 20 juta itu, tapi yang 130 juta. Uang yang kita infakkan kepada orang tua kita, kepada sahabat kita, itulah harta kita yang sesungguhnya, yang akan kita bawa menghadap Allah, yang tidak mungkin bisa hilang jika kita ikhlas. Sedangkan yang 20 juta di rekening itu masih belum jelas kebenaran harta kita atau akan menjadi milik orang lain." Sang istri pun memegang tangan suaminya. "Mas, insya Allah ini yang terbaik. Bisa jadi kita beli mobil saat ini justru menjadi keburukan bagi kita. Bisa jadi musibah besar justru datang ketika mobil itu hadir saat ini. Maka mari baik sangka kepada Allah, karena kita hanya tahu yang kita inginkan, sementara Allah lah yang tahu apa yang kita butuhkan." Kawan, ada 3 pilihan hidup yang harus kita pilih dengan sangat hati-hati, yakni pendidikan, pekerjaan, dan pendamping hidup. Bukan sekedar yang favorit kampusnya, tapi yang sesuai dengan bidang yang ingin kita pelajari. Bukan sekedar yang gajinya besar, tapi yang sesuai dengan passion yang ada pada diri. Bukan sekedar yang indah parasnya, tapi yang bisa menjadi penasehat, sahabat, serta perantara untuk mendekat pada Sang Pencipta. Repost dari Semangat Subuh. Sekian, semoga bermanfaat.